Saya sudah bikin satu buah postingan berjudul dasar-dasar CSS. Jadi silahkan diklik. Saya sudah tuliskan beberapa materi yang penting untuk kita bahas, mulai dari apa itu CSS, cascading style sheet. Jadi buat yang belum tahu, CSS itu adalah bahasa yang mengatur tampilan halaman web kita agar terlihat lebih menarik. CSS pertama kali diperkenalkan oleh Hakon Wihom Lee, susah juga ya, pada tahun 1994. Kalau kita klik linknya di sini, dia menuju ke Wikipedia dan bahasa Inggris. Ya, silahkan dibaca aja lah ya. Oke, berikutnya versi CSS, silahkan dibaca saja. Dan terakhir kita akan menggunakan CSS 3. Dan ini struktur dasar bahasa CSS. Jadi bahasa CSS ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama selektor, ini selektor contohnya nih. H2 selektor. Kemudian blok deklarasi. Setiap selektor diawali dengan kurung kurawal ya, kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung penutup atau blok pembuka diakhiri dengan blok penutup. Properti dan nilai. Ini font color disebut properti, red isinya atau nilainya. Background properti CCC, ini nilainya. Cara penggunaan CSS pada halaman web. Ada 2 metode. Yang pertama inline, yang kedua eksternal. Inline itu CSS-nya disisipkan di halaman web kita secara langsung. Eksternal itu CSS-nya dibuat dalam file yang terpisah. Misalnya kita menggunakan metode inline, kita bikin satu buah halaman web, kemudian di dalam halaman web itu ada form, misalnya ada form tambah barang. Nah, dalam halaman yang sama kita menyisipkan file CSS-nya. Berbeda dengan eksternal, kalau eksternal itu file CSS dibuat terpisah di file tersendiri, kemudian dipanggil ke setiap halaman web yang kita buat. Untuk lebih jelas, kita langsung praktek aja. Oke, seperti biasa saya sudah membuat satu buah file kosong bernama latihan strip css.html. Jadi silahkan teman-teman juga buat file yang serupa. Nama filenya bebas. Silahkan tergantung enaknya apa. Kalau saya karena untuk memudahkan judul latihan saja, latihan strip css.html. Di sebelah kanan sudah saya siapkan satu buah browser untuk memanggil file latihan yang akan kita buat kali ini. Oke, sekarang kita coba dulu metode yang pertama, yaitu inline, menyisipkan CSS ke dalam file web yang kita buat. Misalnya kita buat dulu sebuah teks, bebas lah ya teksnya. Saya contohkan mengenal CSS. Sudah muncul ya sebuah teks mengenal CSS dengan tampilan standar. Jenis font yang digunakan standar, warna font juga masih standar, dan background juga masih putih. Karena belum kita apa-apain. Nah, sekarang mau kita apa-apain nih filenya. Berikutnya kita akan tambahkan CSS di halaman ini dengan cara menyisipkan sebuah script CSS. Pertama misalnya kita mau mengubah backgroundnya nih. Backgroundnya kita rubah dulu. Body kita tambahkan sebuah selektor. Background color. Misalnya mau kita rubah warnanya menjadi beige. Apa ini beige? Oke, sudah berubah. Nah, sebetulnya kita juga bisa mengganti properti ini tidak background color, tapi cukup dengan background saja. Itu juga sudah cukup. Atau kita ganti nilainya di sini dengan kode, misalnya CCC. Nah, sudah berubah menjadi abu-abu. Kalau dia lebih mudah lagi abu-abunya. Oke, background, boleh pakai background, boleh pakai background color. Berikutnya kita buat sebuah selektor baru bernama misalnya judul. Untuk judul ini akan kita sesuaikan beberapa pengaturan, misalnya jenis huruf, font family, misalnya Arial. Ini sudah ada beberapa pilihan ya. Enaknya pakai Visual Studio Code itu kita tinggal pilih saja, sudah otomatis. Tapi kalau memang tidak pakai Visual Studio Code dan kita sudah mau fokus di satu buah jenis huruf,
tinggal pilih aja jenis hurufnya, tidak usah pakai koma. Koma ini misalnya ketika Arial tidak tersedia di komputer, kita secara otomatis sistem akan mencari font yang kedua dan seterusnya. Font family Arial. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menempatkan selektor ini ke dalam teks yang kita buat? Kita tinggal tambahkan di depan teksnya div ID, kita panggil ID-nya apa? ID-nya adalah judul. Ini ada tag penutupnya, kita cut saja, pindahkan ke belakang. Oke, dia sudah berubah jenis hurufnya menjadi Arial. Jadi ID ini identitas selektor yang barusan kita buat. Apa nama selektornya? Judul. Selain ID, kita juga bisa pakai dengan class, div class. Kalau div class, ya selektornya ditandai dengan tidak pagar tapi titik. Fungsinya sama. Kalau saya biasa pakai ID karena lebih cepat aja. ID ini juga sama kan, tinggal tambahkan pagar. Berikutnya kita tambahkan font white, bold, biar dia lebih tebal. Berikutnya kita atur juga font size-nya. Font size misalnya 14 poin. Oke, dia lebih besar dari ukuran sebelumnya. Apalagi? Kita tambahkan border di bawahnya ya. Border bottom 1px solid gray. Jadi kita menambahkan satu buah border di bawahnya berwarna gray. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba bikin halaman isi ya, halaman isi. Kita buat tambah selektor baru, misalnya namanya isi. Apa aja propertinya, misalnya font family, dia juga sama Arial. Cara memanggilnya seperti ID judul ini, kita tinggal tambahkan sebuah script div ID ganti dengan isi. Apa isinya? Misalnya kita buat saja di sini. CSS adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik. Nah, udah ya. Nggak terlihat bedanya nih ukurannya. Berarti judulnya kita perbesar aja. Hurufnya, angkanya menjadi 16. Nah, oke. Berikutnya, kita percantik juga halaman isinya dengan memberikan background. Background kita kasih warna apa ya? Nah, ini aja. Dark apa nih? Dark sea green. Oke. Nah, ini terlalu rapat dengan judulnya. Jadi kita atur lagi agar dia ada jarak. Tinggal tambahkan di selektor isi margin top. Margin top misalnya 5px 5 pixel. Nah, sudah ada jarak ya. Margin itu digunakan untuk mengatur jarak bagian luar. Nah, sekarang kita coba atur jarak bagian dalam. Seperti ini contohnya nih. CSS ini kan terlalu rapat dengan boxnya ya. Kita coba atur agar dia ada jarak. Caranya adalah tinggal tambahkan padding, berapa nilainya, misalnya 5 pixel. 5 pixel. Oke, sudah terlihat lebih menarik. Apalagi kira-kira? Sebagai dasar sih saya pikir cukup ya. Jadi paling tidak teman-teman bisa menggunakan beberapa properti di sini. Propertinya banyak banget di CSS ini. Saya tidak akan jelaskan satu-satu. Nanti kita akan pakai sedikit-sedikit di studi kasus yang lain. Nah, kalau kita lihat dari beberapa selektor yang sudah kita buat, kenapa body ini tidak menggunakan pagar? Agar semua yang ada di halaman web ini secara otomatis dia akan
terkonfigurasi pada selektor body. Jadi akan otomatis ngikut tanpa harus menambahkan div di depannya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita sederhanakan. Contohnya adalah font family. Font family itu ada di setiap selektor, di selektor isi dan selektor judul. Ini bisa kita sederhanakan. Tinggal kita pindahkan saja ke body. Nah, ke sini agar semua objek yang ada di halaman ini akan berubah menjadi Arial. Nah, karena di sini sudah kita tarik ke selektor body, maka di selektor yang lain bisa kita hapus. Kita hapus. Jadi lebih sederhana lagi. Ini juga kita hapus. Oke, kita save. Nah, tidak ada perubahan kan? Kalau kita hapus ini ya, kita hapus nih. Dia berubah lagi ke tampilan awal. Begitupun kalau kita menuliskan sebuah teks di luar dua selektor ini, misalnya kita menuliskan di bawah di sini, contoh teks lain. Ini kan tanpa ada pengaturan ID ya, ID dari selektor yang sudah kita buat. Dia tetap tulisannya atau jenis hurufnya Arial. Kenapa? Karena dia mengacu atau dia diatur oleh selektor body. Ini selektor body ini secara otomatis akan mengatur semua objek yang kita buat di satu halaman yang ada selektor bodinya. Oke, strukturnya sih seperti itu ya. Jadi tinggal dikembangkan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak banget selektor yang bisa kita pelajari dan nanti kita akan coba lebih kupas mendalam lagi di kasus yang lain. Ini belibetan banget sih ngomongnya ya. Nah, saya perlu jelaskan untuk metode inline ini bisa diterapkan apabila halaman web kita tidak terlalu banyak halaman. Misalnya cuma 1 atau 2 halaman nggak apa-apa diterapkan. Tapi kalau jumlah halamannya banyak, maka kita harus mengcopy semua style ini ke setiap halaman. Itu yang lebih repot. Makanya ada metode eksternal CSS. Jadi kita nanti di pertemuan sih. Di video berikutnya kita akan bikin contoh latihan eksternal CSS. Jadi kita bikin file CSS tersendiri, kemudian kita panggil ke halaman web yang akan kita buat. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke yang lain agar yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.